Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Erik Yuda Pratama akan memberikan tips-tips mengenai solusi mengajar di tengah pandemi. Bapak Ibu semuanya sekarang pasti mengalami banyak kebingungan bagaimana menyiasati proses pembelajaran di tengah pandemi. Karena banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dan itu merupakan permasalahan yang sebelumnya tidak pernah kita alami di hidup kita. Kondisi di tengah pandemi ini memaksa kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan kita sebelum masa pandemi. Artinya ada zona nyaman yang harus kita terobos karena pembelajaran di masa pandemi ini mengharuskan kita memiliki cara yang berbeda, kondisi yang berbeda atau sekarang yang kita kenal sebagai kondisi kebiasaan baru, di mana kita pun juga harus mengalami proses peralihan, yaitu mengalami peralihan ke dalam adaptasi dunia baru. Sejujurnya, pendidikan sendiri merupakan sebuah proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi di lingkungan kita dan di dunia yang sekarang kita alami ini, di zaman yang kita alami ini. Nah, tentunya dengan sifatnya teknologi yang merupakan sebuah proses adaptasi, maka dalam kondisi apapun, sebagai pengajar, kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, ketika sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, khususnya dalam memandu siswa-siswa kita belajar dalam kondisi new normal secara online learning. Solusi yang pertama adalah penggunaan pembelajaran secara sinkronus atau pembelajaran yang sifatnya tatap muka langsung. Pembelajaran sinkronus ini sangat baik karena kita bisa bertemu di waktu yang sama di tempat yang berbeda, tapi terhubung dengan koneksi yang sama, yaitu menggunakan bantuan teknologi yang Bapak Ibu senantiasa sering lakukan, yaitu salah satunya menggunakan Zoom. Nah, tapi metode seperti ini, seperti sinkronus ini, memiliki beberapa hal yang nantinya memiliki banyak kendala. Yaitu yang pertama adalah koneksi internet yang harus kuat, yang kedua adalah kelelahan, yang ketiga adalah motivasi yang berkurang karena pembelajaran berlangsung secara, kalau terlalu diakses terlalu lama akan menjadi sangat membosankan. Nah, tapi ini juga ada beberapa keuntungan, yaitu waktu yang schedule yang tepat, yang sama seperti kita belajar seperti biasa. Dan yang kedua adalah kita langsung terkoneksi secara online, sehingga kalau misalkan kita dalam proses daring, kita tetap bisa mengkoreksi proses pembelajaran, kita tetap bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi siswa secara langsung. Hanya medianya, tempatnya berpindah dari kelas di tatap muka sekarang menjadi tatap layar. Yang kedua adalah asinkronus. Nah, ini adalah hal yang ingin saya highlight, yang ingin saya tekankan adalah model pembelajaran asinkronus atau model pembelajaran jarak jauh yang tidak terjadi pada waktu yang sama. Ya, ini adalah pemanfaatan media dalam bentuk lain seperti penggunaan dari Microsoft Sway misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa nanti cek ke Microsoft Sway bagaimana menyediakan proses pembelajaran langsung, bisa dibuat bahan ajarnya tanpa harus nanti terkoneksi secara langsung. Tapi siswa tetap bisa belajar sesuai dengan kecepatannya mereka masing-masing, sesuai waktu yang mereka inginkan masing-masing. Sehingga ini bisa menyiasati kebosanan yang terjadi karena proses daringnya terus-menerus berlangsung melalui sinkronus dengan menggunakan media Zoom. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.